Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Selasa 30 Juli 2024, diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayat 24. Dikatakan demikian: tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat bekerja dan menghidupi serta mengubah hati dan tindakan kami untuk menjadi lebih baik melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan dengan judul Jangan Duakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara saudara yang mau diduakan oleh pasangannya? Tentu tidak. Orang yang menduakan pasangannya tidak akan bisa berperilaku adil kepada keduanya. Ia akan cenderung berbohong supaya tidak ketahuan bahwa ia memiliki kekasih yang lain atau selingkuhan. Tuhan pun tidak menghendaki dirinya diduakan oleh kita. Yesus mengatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau dia mengabdi pada dua tuan, dia bisa saja membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Dia akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Saudaraku yang terkasih, nas hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit tentang hal mengumpulkan harta. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita diingatkan supaya jangan sampai menggantungkan hidup dan pengharapan kepada Mamon. Banyak orang menggantungkan harapannya pada harta kekayaan yang mereka miliki karena mereka berpikir bahwa dengan memiliki uang atau kekayaan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apakah harta itu perlu? Tentu perlu. Kita setiap hari bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti biaya pendidikan anak-anak, biaya makanan, perumahan, dan lain sebagainya. Namun desakan kebutuhan ekonomi dan harta cenderung membuat seseorang jatuh pada kesombongan dan hatinya pun terikat pada hartanya, bahkan membuat harta tersebut menjadi tuannya, sehingga mereka akan terus mengumpulkan harta meskipun dari hasil kejahatan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus menghendaki supaya kita lebih mengutamakan mengumpulkan harta surgawi dengan melakukan kehendak Allah, menggunakan apapun yang ada pada kita untuk menolong orang lain. Dengan demikian, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hanya ada satu Tuhan kita, yaitu Allah, yang menghendaki kita untuk selalu mengasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, nas hari ini mengajar kami supaya kami tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, tidak mengabdi kepada uang dan menaruh kepercayaan dan
iman serta menilai uang begitu tinggi sehingga sebagai pengharapan untuk menjadi topangan masa depan, dan kemuliaan Allah tidak lagi menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tuntun kami Tuhan untuk kami mampu mengevaluasi hidup kami dan mengevaluasi pandangan kami terhadap harta, agar kami tidak mengisi hidup ini dengan hal-hal yang sia-sia, tetapi kembali setia kepada Tuhan, mengutamakan dan menyembah Allah dan hidup benar menuruti kehendak Allah, mengumpulkan harta surgawi. Mampukan kami untuk memahami bahwa harta dunia ini hanya bersifat sementara. Harta bukan segala-galanya. Harta tidak mampu menyelamatkan hidup kami. Harta justru membutakan mata rohani kami untuk mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk tidak menduakan Tuhan, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mempercayakan diri dan berharap hanya kepada Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Tuhan kiranya berbelas kasih dan berkarya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, memberkati tangan-tangan dokter, para medis, dan memberkati obat-obat supaya mereka yang menderita sakit penyakit mendapatkan kesembuhan. Tuhan menopang dan memulihkan mereka yang mengalami pergumulan dan masalah serta penderitaan di dalam hidupnya. Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha-usaha kami, untuk kiranya selalu berhasil, supaya kami mampu jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.